Ya, terima kasih Iva. Walaupun IHSG hari ini sepertinya nampak sumringah ya, karena sejak pagi dibuka di zona hijau, sepanjang perjalanan juga hijau, namun akhirnya ditutup di zona merah, tepatnya di angka 7.182. Ini artinya di bawah dari level psikologis, di mana pagi ini sempat dibuka di 7.200. Hari ini ditutup di zona merah dengan mayoritas saham memang berada di zona merah sebanyak 318 saham, sementara yang berada di zona hijau hanya 202 saham. Lalu kita lihat sekarang sektoralnya di sini. Memang mayoritas sektoral melemah. Dengan pelemahan paling tinggi ini terjadi di sektor transportasi dan logistik yaitu sedalam 1,57%. Sementara yang ada di zona hijau hanya energi dan juga perindustrian, di mana energi menguat tipis 0,84%, lalu juga perindustrian di 0,17%. Nanti kita akan berbicara lebih lanjut mengenai saham apa yang ada di sektor transportasi yang menyebabkan transportasi ini menjadi terperosok sangat dalam. Dan ada beberapa hal yang menjadi perhatian investor pemirsa, diantaranya adalah sentimen dari dalam negeri. Indeks keyakinan konsumen yang baru saja dirilis oleh Bank Indonesia tercatat melesat ke titik tertinggi. Indeks keyakinan konsumen pada Mei 2022 yang bertepatan dengan jatuhnya Hari Raya Idul Fitri berada di 128,9. Ini naik tajam dibandingkan pada bulan sebelumnya sebesar 113,1 dan menjadi rekor tertinggi. Melesatnya IKK ini karena adanya persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini seperti tingkat penghasilan, ketersediaan lapangan kerja, dan pembelian barang tahan lama ataupun durable goods. Hal ini juga berarti ekspektasi konsumen terhadap ekonomi Republik Indonesia ke depan tinggi, khususnya ekspektasi terhadap dunia usaha. Itu dari sentimen dalam negeri. Selanjutnya kita melihat sentimen luar negeri. World Bank atau Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global bakal terjun bebas pada 2022. Diprediksi akan terjun bebas dari kondisi sekarang yakni 5,7% menjadi 2,9%. Penurunan ini diperparah oleh perang Rusia-Ukraina karena mengganggu jalannya investasi dan aktivitas serta perdagangan. Nah, permintaan ini akan menurun juga ataupun memudar sampai memang kebijakan fiskal dan moneter ini ditarik. Jika penurunan ini benar-benar terjadi, diprediksi akan mempengaruhi kinerja para emiten, earning para perusahaan tentu akan menurun. Dengan adanya sentimen luar negeri tersebut, kita lihat kaitannya dan bagaimana investor di Asia Pasifik merespon hal tersebut. Bisa dilihat bahwa sebagian besar bursa Asia didominasi oleh pelemahan. Hang Seng Index melemah 0,81%, Shanghai Composite melemah 0,76%, dan bursa Australia juga melemah cukup dalam di 1,42%. Sementara hanya Nikkei 225 yang menguat di 0,04%. Tadi Chef juga sempat bicarakan mengenai sektor transportasi yang terperosok dalam ya, di mana ini sektor perkapalan yang paling tertekan. Kenapa tertekan? Karena baru saja diinformasikan bahwa China kembali melakukan lockdown. Kondisi ini akibat ditemukannya 4 kasus baru. Di China ini memiliki kebijakan zero COVID policy. Ini meski ditemukan 1 kasus saja maka harus melakukan lockdown. Kondisi ini dikhawatirkan akan menghambat aktivitas perdagangan dari dan ke China. Sebelumnya Shanghai sendiri sudah lockdown selama 2 bulan. Nah, sejak saat itulah perusahaan perkapalan mulai mengeluhkan adanya hambatan dalam melakukan pengiriman ataupun penerimaan barang. Sekian yang menjadi perhatian dari investor, kembali ke Iva.